cukup kuat untuk meningkatkan kualitas amalan-amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Speakernya nggak dipasang. Di suaranya pakai Pak Anam aja. Pak Anam. Pakai suara antum. Baik, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan bicara terkait zakat, infak, dan sedekah ya. Mudah-mudahan nanti ada tanya jawab diskusi kita yang bisa menyempurnakan kajian kita pada kesempatan hari ini insya Allah. Untuk itu mari kita buka kaji kita dengan membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan awali salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau dalam hadis ini? Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa innahu ya'ti 'alaikum zaman. Sudah semakin dekat saat yamsyur rajuli, berjalan membawa sedekahnya. Ya, dia bawa itu harta, dia bawa itu macam-macam untuk diberikan kepada ya. Tapi ternyata masuk kampung keluar kampung ke satu rumah untuk rumah yang lain, ternyata selama sekian waktu dia mencari orang yang mau terima sedekah dia, fala yajidu man yaqbaluha. Sementara tidak ada orang yang mau terima sedekah dia. Padahal hari ini harta yang Allah berikan atas kita, mau sedikit mau banyak, itu masih memiliki potensi kebaikan. Ya, buktinya mana? Masih ada orang yang ngarep-ngarep dikasih sama kita. Ya, jangankan bicara harta yang begitu banyak kita sedekahin. Cuma timbang kormek 3 sama air mineral gelas, mau menjelang maghrib kita diri aja pinggir jalan tuh. Orang mau nerima nggak? Mau berebut. Makanya bersyukur kepada Allah masih banyak orang-orang yang masih butuh harta kita. Ya, nanti satu peristiwa kata Nabi, ada orang yang bawa sedekahnya sebanyak apapun dia bawa, nggak ada orang yang mau terima sedekah dia. Ya. Jadi kalau hari ini ada ajakan-ajakan kebaikan, maka bersyukur kita. Ya, orang-orang yang memperjuangkan kebaikan tidak untuk dirinya, ya itu hanya berperan sebagai apa? Jembatan. Orang kaya yang punya harta, nggak mungkin hartanya sampai mendapatkan kebaikan kecuali di jembatannya. Ya, jembatan itu siapa? Orang-orang tuh yang kadang-kala pengurus masjid, ya lewat WA-nya bahwa pengurus masjid masuk Ramadan acaranya begitu padat, ini ini butuh sekian dana, sekian juta misalnya ya. Nah, ternyata kita bersyukur masih ada orang-orang yang mau menjembatani orang-orang yang punya uang sampai uangnya itu akhirnya punya kebaikan. Masih ada. Padahal kita gaji aja enggak, ya. Kita cuma nitip. Bang, aneh nitip ya. Ini buat Ramadan, iya. Sedikit pun mungkin dia nggak ngambil apa-apa. Kita nggak pernah ngasih ongkos dia. Tapi itu orang begitu seneng, nyalurin punya orang aja seneng banget. Ya, ini jembatan. Dan jembatan ini, ya padahal ibarat jembatan diinjak-injak, diludahin juga. Kadang mohon maaf, orang pipis sembarangan di pojok-pojok jembatan itu.
kadang-kali dipakai nongkrong juga, dipakai orang lalu lalang, tapi ternyata kebaikannya luar biasa. Kita tidak akan bisa mengenal Allah kecuali jembatannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa mengenal Allah dan Rasulnya kecuali dari mana? Dari mana? Para ulama kita. Ya, kalangan sahabat, termasuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'ut tabi'in. Semuanya ya lewat tangan-tangan para ulama, guru-guru kita sampai agama itu kepada kita. Ya, orang-orang kaya juga begitu, kudunya dia bersyukur. Ya, jangan sampai dia muncul pongah di dadanya. Ya, orang-orang butuh gua nih, minta duit sini ini si bulan minta uang. Ya, butuh biaya ya. Saya diangkat jadi donatur tetap dan lain sebagainya. Bersyukur kita. Ya, ada orang-orang yang menghantarkan harta-harta si kaya ini untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya apa? Orang yang mengajak antum untuk bersedekah, ya, menghidupkan untuk gercep bayar zakatnya, itu orang-orang itu ngajakin kerjasama sama antum itu. Ya, kerjasama sama kita ahlul quwwah, orang yang punya harta, biar apa kerjasamanya? Untuk ngebangun rumah di surga nanti, ya, untuk membuka jalan ke surga. Ya, ada orang-orang yang bekerja sama orang kaya untuk mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Tapi satu ketika harta yang tadinya punya peluang kebaikan, orang yang antum suruh aja udah kagak ada yang mau, sehingga ada orang yang nganterin sedekahnya sendiri. Ya, bawa sedekahnya, dia cari orang yang mau terima sedekah dia, fala yajidu man yaqbaluha, tapi sedikit pun nggak ada orang yang mau terima sedekah dia. Pada saat ada orang yang dulu pernah terima sedekah dia, dulu pernah minta, dulu pernah nagih, dipanggil, bulan sini dah. Ente nggak usah minta-minta lagi dah, ini harta saya anterin ya harta. Dulu saya kasih sedikit, sekarang mau banyak saya bawa, buat ente aja dah. Ya, kata Nabi, yaqulur rajul, seorang laki-laki yang ditemui sama orang yang bawa sedekah mengatakan apa? Lau ji'ta biha bil amsla qabiltuha. Kalau ente bawa sedekahnya kemarin, saya pasti terima sedekah ente. Fa ammal yaum, adapun hari ini, fala hajata li biha. Ya, adapun hari ini aku nggak butuh sedekah. Coba Pak. Orang yang kita perintahkan kerja sekarang ini orang berebut. Apalagi lagi gabut ya. Orang kalau lagi gabut carinya kesibukan kan. Lagi gabut nih Bang, ada kerjaan enggak gitu kan. Berharap ada kerjaan, ada gajinya. Ini jangankan disuruh kerja, dikasih gratis aja orang nggak mau terima harta kita. Itu satu masa tuh Nabi sampaikan. Ya, jangankan suruh kerja, yang kita upah dikasih gratis, tuh orang gak usah kerja. Nih buat lu nih, nggak mau terima. Kenapa coba? Semua orang kaya Pak. Ya, harta udah nggak ada harganya lagi. Sampai ada masjid sepi. Kalaupun ada orang masuk ke masjid itu, nggak usah sholat, sujud sekali aja dah. Lebih berharga ketimbang dunia sama isi-isinya. Ya, ini pertama, fenomena harta yang kita punya berlalu kebaikannya. Ya, harta yang kita punya berlalu kebaikannya. Nah, kemudian fenomena berikutnya nih. Orang-orang yang mau meninggal dunia saja, bahkan meninggal dunia baru terpisah ya antara jasad dengan rohnya. Ya. Kan Allah perintahkan begini, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum fenomena kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, fayaqul, mereka kemudian berdoa. Kayaknya sih kenceng banget ya. Udah dimatiin nih. Biarin Pak, yang ini Pak, biarin Pak. Enggak, tadi yang ini kekencangan. Enggak, ini biarin aja enggak apa-apa. Ini jangan dimatiin. Udah cukup. Tadi sini kencangan kali. Enggak apa-apa Pak, ini mah. Jangan dimatiin. Sampai kemudian orang itu meminta kepada Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb,
kasih tunda dong kematianku barang sebentar aja dah. Kenapa tuh orang nyesel? Ya harta yang dia punya keburu meninggal. Ya, ini fenomena kedua nih. Kalau yang pertama harta kita ada, peluang kebahagiaannya hilang. Yang kedua, kita yang hilang, beredar di muka bumi ini. Udah nggak beredar lagi tuh orang. Hartanya masih ada, tapi kitanya yang nggak ada di dunia ini. Ya, sampai dia berjanji di hadapan Allah, ya, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rob, saya pengen jadi orang bersedekah dah. Saya pengen jadi orang baik aja dah, tunda barang sebentar. Tapi ternyata apa? Ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah nggak akan pernah ya menunda-nunda kematian seseorang ketika ajal sudah datang. Jadi fenomena tentang bagaimana kesempatan itu ada, harta ada, kebaikannya hilang, kemudian harta ada, kebaikan ada, kitanya yang kagak memanfaatkan waktu kita selama di dunia ini. Ini sebagai pembuka saja. Hari ini kita akan banyak bicara terkait dengan masalah zakat, ya, di mana zakat itu tidak semua orang disebut muzaki, kecuali dia punya harta yang hartanya sendiri tidak selalu hartanya wajib dizakati, kecuali yang memenuhi persyaratan. Ya, masa haulnya cukup, nisabnya terpenuhi, kepemilikan hartanya sempurna, bukan milik massal, milik pribadi. Karena kewajiban bayar zakat itu adalah infirodi, bukan atas nama keluarga, bukan atas nama kelompok, tidak, tapi atas nama pribadi. Ya, dan juga yang namanya harta zakat ini yang telah memenuhi persyaratan tadi itu disalurkan kemana? Hanya kepada para mustahiknya saja. Yang namanya mustahik ini orang, bukan jalan, bukan tempat, bukan bangunan. Jadi kalau ada orang, saya mau bayar zakat mal dong buat pembangunan masjid, nggak bisa. Karena masjid itu bukan orang, ya, bukan mustahik. Kalau didapat dari harta, sumbernya dari zakat. Nah, kita lihat siapa yang dimaksud dengan mustahik zakat ini. Di mana seorang muzaki ketika membayarkan harta zakatnya, ternyata alokasi penyalurannya itu nggak boleh disamakan seperti sedekah biasa. Kalau ada orang ngasih sodakoh gitu, infak atau ibadah mal yang lain, itu bisa saja di luar orang-orang yang menerima yang namanya mustahik. Ya, saya mau nyumbang dong, mau bikin apa toilet umum supaya orang bisa memanfaatkan itu. Ya, nah, ini buat harta zakat nggak bisa, nggak boleh sembarangan, nggak sama seperti ibadah maliyah yang lain, nggak sama dengan sodako sunnah. Alasannya kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan dalam Al-Qur'an tentang siapa-siapa yang disebut dengan mustahik zakat itu. Ya, apa diantaranya nih? Ya, ada 8 asnaf di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama as-sadaqat. Innama as-sadaqat. Ya, sesungguhnya zakat-zakat itu buat siapa? Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Untuk siapa? Innamas sadaqat, maknanya zakat ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah diberikan kepada siapa? Orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, para amilin, ya, para muallaf yang hatinya dibujuk kepada Islam, ya, untuk budak agar dia bisa memerdekakan dirinya, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa benis sabil, orang yang dalam keadaan safar jadi musafir. Ya, siapa saja kira-kira mustahik ini? Jangan sampai ada panitia pengumpul zakat yang dia menyerahkan zakat tidak kepada mustahiknya, maka dia wajib mengganti, Pak, mengkodoknya. Jadi kalau salah sasaran gitu, ya, ada orang yang bukan mustahik malah nerima, ya, gara-gara si amilnya nyerahin, amilnya wajib ganti, Pak. Ya, yang dikeluarkan itu wajib diganti. Sama siapa? Duit pribadi dia.
Ya, jangan sampai kemudian salah. Sama seperti orang yang nyantunin anak yatim, tapi yang dikasih bukan anak yatim. Karena udah bulukan. Ya, anak yatim itu belum baligh. Kalau sudah baligh namanya du'afa. Ya, du'afa dengan yatim fadilahnya beda. Kalau anak yatim nggak usah suruh doa. Kita yang doa dia ngaminin aja, insya Allah dijabah doanya oleh Allah itu. Ya, anak kecil ya, anak yatim antum doa aja, dia ngaminin suruh amin, 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 amin nyampe doanya itu. Ya, beda sama du'afa. Ini kalau salah, yang dikasih malah ke di luar yatim gitu, nah, itu kesalahan panitia, wajib kodok, wajib ganti dia. Ya jangan sampai sasaran menjadi salah sesuai dengan akad daripada orang yang memberikan harta itu. Jelas ya? Nah, ini buat fakir, buat miskin, ya amil, ya mu'alaf, buat budak, orang yang berhutang, termasuk orang berjuang di jalan Allah, termasuk orang yang safar. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Orang fakir itu siapa? Orang yang nggak punya harta, nggak punya penghasilan karena nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Dia nggak punya kemampuan untuk bekerja, nggak punya alat untuk cari nafkah. Dia nggak punya harta yang tidak dia bisa memenuhi hajat asliyah dia. Hajat asliyah itu apa? Hajat yang kalau tidak terpenuhi, hidup orang jadi singit. Kayak bikin apa? Tali kamak layangan, Pak. Pernah, Pak? Ya, godek-godek sih masih mending, masih bisa. Ini masih singit. Gimana mau ngadu sama layangan? Temen, ya dibetot, ya singit kanan. Betot lagi singit kiri, nggak manteng-manteng itu layangan. Ya, tuh ibarat begitu. Orang gak manteng hidupnya. Kalau hajat aslinya nggak terpenuhi, hidupnya singit, kira-kira gitu. Ya, apalagi dia nggak bisa memenuhi hajat aslinya, fakir dia. Kerjaan nggak gablek, duit kagak punya, nggak punya kemampuan, nggak ada alat buat cari nafkah. Fakir namanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, miskin. Kalau miskin lagi beda. Ya, miskin ini ada levelnya nih. Ya, miskin ini masih ada level di atas fakir. Ya, apa diantaranya? Orang miskin ini orang yang nggak punya harta yang cukup untuk mencukupi hajat aslianya. Yang tadi nggak bisa menuhin, yang ini nggak mencukupi. Ya, tapi ada sedikit kemampuan dia punya. Dia kerja, ya, dia bahkan bisa punya motor. Motornya dipakai buat ngojek, hasil ngojek nggak cukup. Ya, walaupun miskin punya motor buat ngojek, ya. Sama tuh kayak security, ya security di komplek kita. Tanya dong, abang security, gaji abang berapa sih? Sekian. Punya anak berapa bang? Bini ada berapa? Anak mah 5, bini 3. Wah, banyak amat bang. Ya, ini kalau ada si security emang udah ada kerjaannya begitu, gajinya ada, nggak cukup untuk nyukupin dia dan keluarganya, miskin dia. Dia berhak mendapat zakat. Jelas ya? Walaupun ada kerjaannya, ya, marbot masjid, imam-imam masjid, yang kalau dia terikat dengan masjid kan ada bisyarahnya, ada gajinya, ada kafalahnya kan, ada ujrahnya. Yang kalau diukur ujrahnya nggak seberapa, tapi dia punya tanggungan nafkah yang luar biasa. Orang ini masih bisa kerja, masih bisa cari duit, ya, tapi nggak bisa mencukupi kebutuhan hajat asliyahnya. Maka dia disebut miskin. Ya. Nah, kenapa ke orang miskin ini masih punya alat yang dipakai untuk dia cari nafkah? Misalnya motor, orang miskin masa punya motor, Ustaz, ya motornya kan buat ngojek. Ini juga sesuai dengan apa yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan perintah oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir melakukan sesuatu di luar akal. Ya, orang-orang biasa. Perahu dibuat jelek sama dia. Ya, kalau orang lihat nggak tertarik dengan perahu itu. Ya, padahal yang punya perahu siapa? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun kapal itu, perahu bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang kerjanya di laut. Bayangkan orang miskin punya perahu.
Ya, jadi orang miskin itu bukan yang nggak punya apa-apa, dia punya alat untuk kerja, untuk cari nafkah, tapi hasilnya nggak mencukupi. Itu namanya miskin. Ya. Dan kemudian Rasulullah sampaikan begini, fenomena sekarang kejadian ya, kerja jadi pengemis. Di kota, di kampung jadi juragan, jadi sultan, rumahnya mewah, punya moge, sawahnya berpetak-petak. Dari mana? Hasil kerja ngemis. Hukum mengemis jadi profesi, hukumnya haram. Ya, haram, Pak. Ustadz, bukannya kita kalau kasih pengemis yang model begitu pahalanya nyampe, iya, tapi kita nggak bisa menghentikan kedoliman dia. Semakin antum kasih, semakin dia itu tidak menghentikan kedolimannya. Saya nggak nyuruh antum berarti nggak sedekah, nggak. Silakan aja. Tapi yang tepat, yang presisi. Ya, siapa orang yang berhak? Jangan malah jadi profesi. Ya, contoh orang jadi profesi kapan? Di lampu merah dia minta hari ini, besok coba kita balik lagi. Masih ada nggak tuh orang? Kalau masih ada, profesinya ngemis. Hukumnya haram. Kalau antum kasih, berarti dia melakukan yang haram. Ya, pahala sih sampai, cuma dia zalim. Ya, pahala kita sampai, ngasih dia pahala sampai, cuma dia zalim. Karena perbuatan dia haram. Yang boleh begini, Bu. Ada orang kena musibah, hartanya habis, rumahnya hilang, nggak punya penghidupan, dia lapar, minta-minta boleh. Ya, pas dia dikasih makan kenyang, berhenti, nggak boleh minta lagi. Nanti kalau siang lapar lagi, minta lagi sama tetangga. Kalau dia nggak bisa nyari kenyang, berhenti, jangan minta-minta lagi. Kalau sekarang kan nggak, mau kenyang, mau enggak, ngumpulin duit. Makanya Satpol PP, Dinas Sosial kalau ngerazia pengemis, tahu-tahu dapetin berapa juta? 30 juta, ya, di tasnya disimpan. Itu dari mana? Ya, biasa kerjaan ngemis jadi profesi. Ini Nabi bilang begini, laisal miskin fi hadza tawafil ladzi yatufu 'alan nas. Orang miskin itu bukanlah mereka yang keliling-keliling minta-minta ame orang lain. Fatarudduhu al-luqma wal luqmatan wat tamra wat tamratan. Minta sesuap dua suap, sebutir dua butir kurma ame orang, minta-minta gitu. Itu bukan miskin kata Nabi. Ya. Sahabat kebingungan kenapa? Karena fenomenanya orang miskin itu pasti minta-minta gitu kira-kira ya. Makanya ditanya tuh sama sahabat, "Famal miskin ya Rasulullah?" Kalau gitu orang yang miskin yang macam mana ya Rasulullah? Yang kayak mana itu? Orang miskin itu. Kata Nabi apa? Alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lah wa yutasaddaqu alaih. Orang miskin itu orang yang hidupnya tidak berkecukupan, dia tidak punya kepandaian untuk mencari nafkah, dia nggak punya alat, tanpa meminta dia dikasih sodakoh sama orang dikasih. Ya, dan Nabi sirikan begini, wala yas'alun nasa syai'a, ya ternyata ini orang miskin bukan orang yang minta-minta sama orang lain. Jadi kalau ada orang ngaku miskin, ya dia minta sono minta sini dengan dandanan yang membuat kita ini iba gitu ya. Itu kalau besoknya balik lagi, nah kerjaannya mengemis, hukumnya haram. Ya, jadi Nabi sudah sampaikan tuh fenomenanya kejadian sekarang. Bahwa bukan orang miskin yang minta-minta, bener. Di kampung bunghar, di kampung kaya, ya, dan bahkan gajinya harian, ya dapat duit itu harian. Kalau kita gajian sebulan, ya, kerja dulu sebulan gajian, dia mah harian. Senggol dikit jadi ini petugas negara, ya, yang diberikan kewenangan oleh negara ngapain? Keliling-keliling kampung nyari orang kaya, audit harta orang kaya. Ya, Bulan, ente kerja di mana? Oh, kerja saya di kantor anu. Gajinya berapa? Biaya hidup berapa? Ada nggak sisa duitnya? Oh, ada. Oh, kena ini zakat profesi. Tahun depan udah haulnya dibayar. Nisabnya udah masuk.
Ente punya apa lagi? Ada kontrakan loh, 20 pintu. Sebulan berapa duit? Sekian. Dipotong biaya hidup berapa? Sekian. Selama setahun ada nggak sisanya? Oh ada nih zakat investasinya. Bini ada bini? Ada. Tanya bini ente nyimpen emas nggak? Nyimpen. Dipakai apa enggak sebagai perhiasan? Oh enggak, bini saya mah kalau pakai emas gatel katanya. Ada yang begitu nggak? Ya emas Cirebonan bisa gatel ya Bu ya. Ya cuma kuning doang bukan emas. Ya akhirnya apa? Itu emas bukan perhiasan. Bentuknya perhiasan tapi nggak pernah dipakai sebagai perhiasan. Disimpan. Si Amil bilang itu emas kena zakat. Ya coba ditimbang ada berapa itu, berapa gram. Nah, harusnya begitu. Dan Amil ini punya kewenangan kalau orang kaya mangkir zakat itu dilaporkan ke negara. Nanti negara ngirim petugas menyita. Coba tuh, Amil ya. Maka keluarkan bukti tanda terima zakat. Itu yang sakti itu. Makanya negara merazia. Orang kaya dirazia tuh. Udah bayar zakat belum? Dirazia. Oh sudah. Mana buktinya? Oh ini ada buktinya. Ya dari Amil itu. Ya. Maka dia aman. Amil-amil yang sekarang ada di masjid, di musola, ya amilnya dibentuk dadakan mirip tahu bulat digoreng mendadak. Ya kalau sudah begitu anget-anget emang enak. Ya tapi kalau udah didingin, keras Pak. Ya ibarat beli cireng, kalau cireng masih anget mah enak dimakan. Ya kenyal-kenyal gimana gitu. Ya tapi kalau udah dingin jangan coba-coba yang giginya diotek-otek gitu. Ya bisa pada copot giginya. Nah jadi ada panitia pengumpul zakat cuma Ramadan doang dibentuk. Sampai Syawal kelar urusan. Itu bukan amil namanya panitia. Ya dia nggak berhak nerima harta zakat yang 1/8. Karena mustahil kan ada 8 ya. Tiap golongan 1/8, 1/8, 1/8. Dia nggak berhak. Kalaupun mau panitia cuma dapat honor digaji doang. Kalau digaji tergantung kerjanya berapa hari, buka tutup ada jamnya, ya. Nah kalau ini amil tugas negara, punya kewenangan, ada bagian gajinya dari zakat yang nilainya kira-kira 1/8 bagian, ya. Nah kemudian yang berikutnya mu'alaf, mu'alaf itu ternyata nggak terbatas kepada orang yang baru masuk Islam. Mereka yang cenderung perhatian terhadap kaum muslimin, ya ekonominya perlu ditopang, boleh tuh ya kita bujuk hatinya agar cenderung kepada al-Islam itu, ya itu di masa Nabi dulu Nabi suka bagi-bagi duit, bagi-bagi harta sama orang-orang non Muslim yang susah, ya supaya apa, dibujuk hatinya bahwa Islam itu punya perhatian kepada mereka, ya tapi sekarang bagaimana, ada ulama yang menyebutkan mu'allaf ketika Islam sudah jaya, ya sebenarnya dia sudah tidak butuh lagi harta zakat. Alasannya kenapa? Islam udah jaya, nggak butuh mereka. Kalau mereka masuk Islam ya masuk aja udah. Kadang-kala ada orang ngancem, kalau saya nggak dibantu, saya balik lagi ke agama saya deh. Bodo amat. Yang tanggung jawab situ, yang murtad situ. Ya kenapa? Karena Islam itu sudah jaya. Jaya dulu iya awal-awal dakwah sembunyi-sembunyi. Yang ikut sedikit wajar ada di bujuk hatinya. Tapi sekarang ini umat Islam udah besar, nggak butuh mereka. Kalaupun mereka masuk Islam itu karena Allah, ya bukan tiba-tiba datang orangnya tinggal di Tangerang, masuk Islamnya di masjid kita di Duren Sawit. Nyampe nya gimana ceritanya? Ya Tangerang Jakarta Barat, ini Jakarta Timur, ya kan Barat Jakarta, ini Timur Jakarta. Bisa itu. Kenapa di Tangerang nggak di masjid? Sampai minta diislamkan di masjid ini. Udah gitu ada permintaan masuk Islamnya ntar di hari Jumat aja. Emang apa? Ya kan banyak yang datang supaya bisa ngedoain saya. Nah, itu modus. Buktinya apa? Ketika masuk Islam di hari Jumat, ya kadang saya kerjain juga, saya diem aja udah selesai acara gitu. Saya suruh salaman ya jamaah, tapi nggak pernah ngajakin jamaah, ayo mohon dibantu nih saudara kita gini-gini. Enggak. Akhirnya kepancing juga dia bisik-bisikin ke kuping saya, Ustadz.
tolong sampaikan dong kalau jamaah ada yang mau ngasih bantuan sedikit banyaknya saya terima. Saya makin yakin bahwa ini adalah modus. Modus ya. Pernah kejadian di Kemayoran, ada ustadz di daerah Priuk yang kebetulan di Priuk itu kawan saya udah pernah kedatangan itu orang di Masjid JCT di daerah pelabuhan sana ya. Beliau ngajar di Kemayoran, ketemu lagi itu orang ngaku pengen masuk Islam. Akhirnya diapain? Akhirnya mendarat juga, bogem sekali itu ya, karena ustadznya kesel dibohongin ya. Jadi tiap masjid ngakunya belum masuk Islam, dia pengennya masuk Islam, jadi berkali-kali dia masuk Islam itu ya. Ini jadi modus. Jadi saya sampaikan bahwa ada pendapat ulama diantaranya Al-Imam Abu Hanifah yang menyatakan mu'allaf itu bisa saja udah bukan bagian termasuk mustahik zakat lagi. Ya, kalaupun ada hari ini ya, orang kadang-kala memang ya ketika masuk Islam itu banyak tantangannya, hambatannya di tengah-tengah keluarga. Ya harus dengan syarat yang ketat. Ya ujuk-ujuk orang masuk Islam harus dapat ini, dapat itu. Nah, ini jadi modus. Ya, padahal Islam sudah jaya, nggak butuh mereka. Kalau mereka mau masuk Islam, masuk saja. Ya, mengatakan beriman pada Allah, Allah yang ganjar itu. Ya, bukan berarti kalau minta bantuan kita nggak bantu, tiba-tiba ngancem mau balik lagi kepada agama yang lama. Nah, ini kacau. Ya, saya cerita begini bukan cerita isapan jempol, tapi ngalamin sendiri. Ya, kita mau sholat Isya pada waktu itu. Ada orang minta, tolong Pak, saya sakit ini, saya baru masuk Islam baru kemarin, nggak ada yang ngasih nafkah saya, keluarga bla bla segala macam. Oh iya, nanti saya bilang kita sholat Isya dulu. Marah dia. Jadi bapak nggak peduli sama saya. Kalau bapak nggak peduli, nggak mau nolong, saya masuk agama yang lama aja deh. Akhirnya sungut-sungut dia pergi itu, nggak sholat Isya. Nah, ini kacau kalau sudah begitu. Diajak baik-baik untuk sholat Isya dulu, nanti kita bicarakan, nggak mau. Ya, itu banyak, makanya harus hati-hati juga. Nah, pengurus masjid karena mengelola dana umat, itu hati-hati mempergunakan dana umat ini. Jangan sampai sembarangan. Kalau salah ngasih, kita salah. Berat jadi pengurus masjid itu begitu. Ya, kita khawatir menanggung segala pahala kebaikan, manfaat yang kita salah memberikannya kepada orang yang berhak, kita malah berikan kepada orang yang salah. Ya, manfaatnya berarti kan terbatas ya, terputus ya. Nah, kita tuh yang akan dituntut di hadapan Allah. Untuk itu kita ganti ya harta yang sudah dikeluarkan itu karena kita salah menyalurkannya. Ya. Nah, kemudian yang kelima, di masa lalu ada budak yang si budak ini disebut itu si budak ini diberikan harta zakat untuk dia bisa punya uang membebaskan diri dia. Sekarang asnaf tentang wafir riqab ini rasa-rasanya belum ketemu ya hari ini tentang asnaf yang satu ini ya. Nah, yang keenam yang disebut dengan gharim, orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri. Dia berhutang emang dia gitu. Ya. Kalau ada pada dasarnya orang itu kaya dan berkecukupan, tidaklah berhak atas dana zakat walaupun dia ngutang. Ya siapa itu? Bos-bos perusahaan. Dia kan ngutang itu. Ya, di mana-mana ngutang ya. Apalagi beli mobil mewah ngutang juga. Ya, pada dasarnya sih dia kaya. Nah, hutang-hutang yang model begitu nggak boleh dikasih dari zakat. Ya, karena gharim itu punya syarat. Apa syaratnya? Pertama, dia muslim. Ini syarat mutlak. Mustahik itu pasti muslim, harus muslim. Dia nerima zakat. Ya, nggak boleh zakat diberikan kepada orang di luar kita itu. Sekalipun apa namanya ada celah terkait dengan masalah mu'allaf, pengertian mu'allaf itu dibujuk hatinya. Berarti kan orang itu kan masih di luar agama kita. Di masa Nabi itu masih dibujuk hatinya dengan harta itu, diberikan bantuan untuk menyokong kehidupan ekonomi mereka. Ya, tapi ketika Islam jaya nggak diteruskan lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, bukan termasuk keluarganya Rasulullah SAW. Kalau ada keluarga Rasulullah yang namanya disebut sebagai ahlul bait, para habaib ya, itu ternyata Nabi dan keturunannya, keluarganya diharamkan oleh Allah
memakan harta dari zakat. Maka sekalipun itu ada Habib ya yang mengaku keturunan Rasulullah SAW, nasabnya jelas, tapi bukan orang kaya, orang susah, punya hutang, nggak boleh ya. Nabi dan keluarganya diharamkan oleh Allah memakan harta dari zakat. Alasannya apa? Zakat itu kotoran, kotoran harta, nggak layak ya. Nabi dan keluarga kita mau bantu nih, boleh kita bantu tapi tidak diambil daripada harta zakat ya, posnya yang lain ya. Nah kemudian syarat berikutnya, ini ada hadis ini, inna sadaqah la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah maknanya zakat. Sesungguhnya zakat itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu kotoran harta manusia. Ya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, inna la tahillu lana as-sadaqah, tidak halal bagi kami keluarga Nabi harta zakat. Jadi kalaupun punya utang untuk ahli bait itu nggak boleh dibantu dari zakat, haram, tapi dari dana-dana yang lain di luar zakat. Nah, kemudian untuk hajat asliyah ya. Jadi orang berhutang itu karena kebutuhan dasar. Yang kalau kebutuhan dasarnya nggak dipenuhin, hidupnya susah, singit, nggak normal, nggak anteng dia, ya, nggak mantengnya itu layangan, singit melulu. Ya, kalau hajat asliyahnya nggak dipenuhi, maka orang itu berhutang untuk kebutuhan hajat asliyah dia. Ya. Nah kemudian hutangnya bukan maksiat, ya hutangnya kala judi. Ya, tolong dong Pak, bantu saya Pak, saya mau bayar utang apaan? Kalah judi, nggak boleh tuh. Diberikan dari harta zakat. Jadi hutangnya bukan hutang karena dia bermaksiat. Ya termasuk hutang yang sudah jatuh tempo. Jangan yang temponya kelamaan. Ya ada tempo 10 sampai 5 tahun. Itu nggak berhak mendapatkan pembayaran dari zakat kecuali temponya sudah jatuh. Ya pada saat kita mau membayarkannya, karena si yang punya hutang ini harus segera membayarkan hutang itu. Tapi kalau temponya kelamaan, orang itu masih punya kesempatan suruh kerja ya untuk bisa membayar hutangnya dia. Ya. Nah kemudian tidak mampu mencicil. Orang yang berhutang tidak mampu bayar, walaupun dia mencicil, nyicil aja nggak mampu, apalagi suruh bayar. Ya, kalaupun nyicil juga apa yang mau dibuat dia nyicil? Gak ada. Maka orang itu ya termasuk berhak mendapatkan harta dari zakat. Tapi cicilannya bukan cicilan mobil, bukan cicilan kredit handphone, bukan. Ya, bukan itu. Dia termasuk hajat asliyah. Kebutuhan yang paling dasar kalau nggak terpenuhi bisa ya nggak normal kehidupannya. Nah kemudian yang ketujuh fisabilillah ya. Yang disebut dengan fisabilillah itu tentara-tentaranya Allah, junudullah ya, yang membela agama Allah, awalnya begitu. Cuma ulama berbeda pendapat tentang makna fisabilillah. Ya, ada yang menyebutkan fisabilillah kalau dapat zakat diberikan langsung kepada mujahidin yang statusnya relawan jihad. Ya, kemudian yang disebut dengan relawan jihad ini mereka yang nggak punya jatah harta dari Baitul Mal. Ya, artinya kalau terjadi peperangan gitu, dia nggak punya jatah itu. Ya, bagian daripada ghanimah itu. Ya. Nah, sementara yang berikutnya, yang kedua untuk kemaslahatan perang secara umum. Ada yang mengatakan fisabilillah itu untuk mendanai peperangan, bela agama Allah, beliin tank, beliin senjata, alutsista dan lain sebagainya. Ya, ini menurut siapa? Kata ulama Al-Malikiyah, harta zakat tidak hanya diberikan kepada mujahidin saja, tapi untuk kemaslahatan perang secara umum dan kolektif. Ya, termasuk juga ulama Asy-Syafi'iyah membolehkan harta zakat untuk membuat senjata perang. Kalau nanti peperangan itu dipakai atau senjata, kalau udah selesai perang kumpulin lagi jadi milik kaum muslimin, ya, jadi wakaf gitu ya. Nah, cuma yang berbeda adalah ulama Al-Hanabilah.
Yang namanya fisabilillah itu maknanya apa? Orang kalau disuruh beli tank, disuruh beli senjata perang, ini menghilangkan makna tentang fisabilillah yang menyangkut masalah asnaf itu orang. Jangan sampai harta itu malah diberikan kepada orang yang bukan berhak atau sesuatu target yang bukan berhak. Ya, yang bukan haknya nggak boleh. Ya. Nah, kemudian apakah pembangunan masjid dikategorikan fisabilillah? Bisa saja kalau pembangunan masjidnya di satu wilayah yang minoritasnya muslim, mayoritasnya agama lain. Itu masjid dibangun sebagai pusat dakwah, ya. Imamnya nggak kerja ngapa-ngapain kecuali ngabdi di masjid itu. Ya, maka masjid yang begitu kalaupun butuh untuk pembiayaan masjid boleh didanai dengan zakat. Cuma kalau masjidnya di negara buaran begini, nah, ini kan banyak masjid, mayoritasnya muslim juga, nggak berhak terima zakat ya untuk pembangunan masjid yang ada wakaf, sodako biasa, ya sodako produktif namanya, tapi nggak boleh diambil daripada harta zakat. Nah, kemudian yang terakhir musafir, ya. Musafir yang berada jauh dari negeri asalnya, sekalipun di negeri asal dia kaya, pas dia meninggalkan kampung halamannya, ya dia bisa aja jadi miskin. Dan dia berhak menerima harta dari zakat karena dia sebagai musafir. Syaratnya apa? Bukan safar dalam rangka maksiat. Jadi perjalanan itu bukan dia bermaksiat pada Allah, ya. Perjalanannya yang sifatnya mubah saja. Atau perjalanan semisal haji misalnya. Di kampungnya kaya, tapi pas berangkat haji, kan dia nggak bawa harta tuh kan. Sampai di sana misalnya kesusahan, nah, boleh dikasih dari dana zakat. Ya, karena dia kesusahan. Ini musafir juga nih. Apalagi safarnya safar yang wajib. Ya, perjalanan sifatnya wajib. Ya, jadi 8 asnaf inilah mereka yang berhak menerima zakat. Nggak boleh zakat itu diberikan di luar 8 asnaf ini. Ya, hati-hati tuh. Ya, anak yatim asnaf bukan? Anak yatim boleh nggak terima zakat? Boleh nggak? Nah, kalau asal miskin ceritanya lain. Ya, asal miskin itu berarti dia miskin. Ini anak yatim nih. Yatimnya, karena yatimnya boleh nggak terima zakat? Nggak boleh, ya. Tapi kalau dilihat tadi ibu bilang anak itu miskin Ustadz, ya, orang tuanya juga pada kagak ada, dia nggak bisa ngidupin diri sendiri, maka kemiskinannya itu yang menjadi dasar dia sebagai seorang mustahik. Jande, jande kira-kira jande dapat nggak zakat? Ayo, jande-jande dapat nggak? Kan biasanya ada santunan untuk janda-janda, biasa begitu ya. Nah, itu janda termasuk dapat zakat nggak? Nggak termasuk. Jandanya sendiri bukan mustahik zakat. Tapi kalau jandenya susah, ya dia lihatnya apanya? Bukan jandenya, tapi susahnya yang dilihat. Ingat itu ya. Jadi zakat itu jangan main, oh semua janda dapat itu. Ya kalau janda lakinya yang meninggal orang kaya, dia ninggalin warisan banyak, ya dia bukan mustahik. Tapi kalau orang anak yatim mau dia miskin, apa lagi? Ya, termasuk anak yatim yang kaya boleh terima santunan, tapi bukan dari dana zakat. Ya, kecuali dia duafa, ya sudah balignya udah lewat. Jadi anak yatim sebelum balik yatim, udah balik namanya apa? Duafa, boleh terima tuh dari zakat. Tapi yatimnya nggak boleh. Tapi kalau miskinnya ya kena, ya. Cuma kalau urusan nyantunin yatim, mau kaya tuh yatim, mau miskin, boleh terima santun. Ya, jadi jangan milih-milih. Oh, tetangga kita itu orang kaya itu mah nggak usah dikasih bantuan, nggak gitu. Ya kasih. Sekalipun si anak yang miskin ini, anak yatim ini, orang tua yang meninggal itu dia punya meninggalkan harta. Boleh itu kasih sayang kita sama yatim, nggak lihat kaya atau miskinnya. Tapi statusnya sebagai orang yang ditinggal wafat, yang menjadi tulang punggung keluarganya, menjadi orang yang selalu memberikan rasa aman, perlindungan dan sebagainya, tapi dia meninggal dunia, namanya yatim, ya, hilang orang tuanya, babinya meninggal. Ya, kalau emaknya kira-kira meninggal gimana? Namanya apa? Piatu. Kalau piatu boleh nggak terima santunan? Sebenarnya nggak ada keutamaannya, Pak. Kenapa? Karena dia masih ada sokongan dari ayahnya dia, gitu kan?
Ya, jadi kadangkala ada anak-anak yatim yang dipaksa ya untuk menerima santunan sama panitia, padahal dia nggak tahu yang meninggal siapa, emaknya. Kalau emaknya tuh piatu, kalau yang meninggal bapaknya yatim. Nah, yatim ini yang disebutkan sebagaimana Rasulullah SAW, beliau disebut yatim karena wafat ayahnya semenjak beliau dalam kanun bahkan pernah berjumpa dengan wajah sang ayah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan. Ya. Ya, ada pendapat pribadi kalau saya suka baca literatur ya. Ada beberapa tokoh gitu yang di masyarakat itu mendefinisikan yatim itu nggak cuma si ayahnya meninggal, tapi ada ayah yang nggak tanggung jawab, tidak memberikan nafkah dan sebagainya, disebut dengan yatim juga. Kalau saya menilai ini bukan yatimnya, tapi duafa. Ya, kalau bicara tentang dari sisi nafkah ya, buktinya apa? Yatim yang kaya saja masih boleh nerima santunan, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya ada bagaimana kalau si bapaknya kabur, ya kagak mau menafkahi anaknya, dia nggak mampu, apakah disebut yatim juga? Definisi yatim dalam arti sesungguhnya ya dia nggak bisa dimasukkan sebagai yatim sebenarnya, karena orang ini harus tuntut. Suami-suami, ayah-ayah yang tidak mau menafkahi anaknya diadun ke pengadilan, dituntut ya. Bahkan kalau dia nggak mampu, itu jadi hutang nafkah. Kalau Allah kasih kemampuan, dia harus bayar hutang nafkah yang belum sempat dia bayarkan untuk istri dan anaknya itu. Ya, nah, jadi kalau ada suami yang mangkir daripada bentuk nafkah, anaknya yang nggak bisa disebut yatim, walaupun dia membutuhkan bantuan. Paling masuknya apa? Duafa. Ya, kenapa? Karena urusan masalah yatim itu kan sebenarnya kasih sayang aja. Ya, adapun kita ngasih pemberian lewat harta itu bagian daripada bentuk kasih sayang kita. Ya, sebenarnya perhatian yang paling penting itu ya, termasuk pendidikan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada orang yang si laki-lakinya suaminya nggak tanggung jawab, ya kita kembalikan definisi sebagaimana Ibnu Abbas mendefinisikan kata yatim itu yang kehilangan apa namanya, ayahnya, seakan-akan tulang punggung yang biasa menafkahinya itu nggak ada. Ya, apakah bisa kemudian yang orang tua lakinya nggak tanggung jawab bisa disebut dengan yatim? Itu hanya istihad sebagian orang saja. Ya, karena yang namanya yatim itu ayahnya meninggal dunia itu punya keutamaan yang berbeda. Karena dalam hadis disebut, dalam kitab juga disebutkan ya tentang keutamaan yatim, ya au yatimah, yatim laki-laki maupun yatim perempuan. Ya ada keutamaannya. Kalau masih ada bapaknya, itu saya menyebutnya itu bukan yatim. Tapi kalau dia kesusahan namanya duafa. Ya, orang yang butuh pertolongan karena dia nggak mampu, bukan anak ya yatim. Karena fadilahnya berbeda. Ya, anak yatim kita doa aja dia ngaminin, insya Allah doanya sampai pada Allah. Ya beda dengan doa yang doa mudah-mudahan sedikit. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau Jakarta itu umum itu hanya sekali atau berulang-ulang. Misalnya, yang sekarang yang mengajar ke sini di kalau sudah pernah jahat, terus misalnya itu nunggu lagi di tahun 2024. Ya. Itu pertama terus yang kedua ini ada sumber penghasilan dari Jakarta ini kalau misalnya suatu masjid tidak mempunyai sumber zakat, bisa nggak keluar dari dana timbul dari Jakarta? Untuk apa? Untuk nyokong
Ya, baik. Ini ternyata ya tentang bahan makanan pokok itu disebut dengan zakatul fitr. Ya, sementara banyak zakat-zakat yang lain. Ntar kita bahas. Yang pertanyaan pertama dulu. Ada apa tadi itu pertama? Masya Allah. Ini Kalau ada orang punya harta ya, orang disebut kaya, ada syaratnya. Dia mampu menyimpan harta telah mencapai nisabnya selama setahun, itu kaya. Kalau udah disebut kaya, berarti dia bayar zakat. Ya, berarti selama antum setahun itu hartanya masih mencapai nisabnya, haulnya masih terpenuhi haul dan harta masih aja masuk kepada nisabnya, maka zakatnya tetap keluar. Nggak bisa harta itu yang ini dizakatin ya, yang ini baru ngumpul ini, baru 25 juta, yang ini sudah 100 juta, ya udah dikeluarin kan, jadi yang dikeluarin kan ini nggak begitu. Akhir harta yang antum punya, walaupun tahun lalu pernah dizakati, ya nanti pas tahun itu nol lagi, artinya nol itu nyampur lagi hartanya, mencapai nisab tidak. Kalau mencapai nisabnya keluarkan lagi. Kalau bicara zakat mal, ini zakat mal itu adalah harta yang nggak dipakai, Bu. Harta simpanan, emas simpenan, nggak pernah kita gunakan, cuma ditimbun doang. Itu dikeluarkan zakatnya, Pak. Ya, dan Islam ini berusaha agar ekonomi jadi muter. Coba kalau ada orang punya duit, ya 1 miliar udah dizakatin nih, nanti nunggu lagi yang lain ya, belum nyampe-nyampe. Duit yang ini masih ada nih. Nanti kekayaan hanya berkisar kepada orang kaya doang hartanya. Maka yang sudah dizakati tahun depan kalau masih ada nilai nisabnya masih ada, ya dengan tambahan-tambahannya, ya maka diakumulasi nilai akhirnya berapa, mencapai nisab enggak? Kalau mencapai nisab keluar zakatnya 2,5%. Jelasnya ya, sampai sini nih ya. Jadi harta itu nggak bisa dipisah-pisah. Ntar habis dong dibayar zakat, nggak mungkin orang bayar zakat jadi miskin, nggak ada gitu. Kalau antum nggak mencapai nisabnya, ya antum nggak wajib bayar zakat. Kan beresnya begitu kan. Kalau nggak mencapai nisab ya berarti nggak bayar zakat. Dan harta yang dipendem itu, kenapa saya harus dikeluarkan zakatnya? Supaya ekonominya muter. Mantu mau nyimpen aja dipakai kagak, diusahain kagak, nyimpen aja. Mau disebut-sebut apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mau kita tuh ya bermegah-megahan dengan harta-harta kita simpan, ya kita timbun itu harta. Ya kan? Jadi harta-harta yang kena zakat itu harta yang tidak digunakan. Ya, emas sebagai perhiasan wanita dipakai nih Bu, nggak ada zakatnya. Ya jadi kalau ibu punya simpanan emas 1 kilo, ya mau aman dari zakat, pakai dah tuh 1 kilo. Ya, yang ini berapa on gitu kan? Ya anting seon, yang ini seon. Ya, jadi dipakai aja boleh, nggak ada kena zakat. Ya, karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah menghiasi putri-putrinya dengan perhiasan emas dan beliau nggak bayarkan zakat. Ya, kecuali perhiasan dalam bentuk perhiasan memang nggak dipakai untuk perhiasan, cuma simpen doang buat investasi. Kena zakat itu, Pak. Ya. Yang kedua, tentang zakat bahan makanan pokok ya. Kenapa sih disebut dengan zakatul fitri, bukan fitrah ya? Zakatul fitri itu zakat yang Allah wajibkan berkaitan dengan hari fitri. Apa sih hari fitri? Hari bukan hari suci, bukan. Ya, fitrah sama fitri beda ya. Fitri itu maksudnya apa? Ya, Idul Fitri. Asal katanya fitrun. Ya, Idul Fitri mudhof ilaih. Ya, Id itu hari ya. Fitri al-fitri mudhof ilaih majrur, barisnya di bawah. Idul Fitri. Ya, maksudnya hari kita nggak puasa lagi. Udah habis tuh Ramadan, kita hari yang berzakat. Ngerti nggak nih? Kalau ada orang bilang zakatul fitrah, zakat Pak gitu ya. Padahal zakat yang berkaitan dengan hari fitri. Hari itu bukan hari suci. Lain dengan fitrah ya. Ya, jadi hari
Hari fitri itu hari di mana orang-orang udah nggak puasa lagi. Ada zakatul fitr namanya. Dan itu bahan makanan pokok. Ya, sebenarnya kalau misalnya orang bayar zakat, nggak harus Ramadan di luar zakatul fitr ya. Misalnya zakat mal, zakat kontrakan, zakat profesi. Itu orang ngincernya Ramadan aja, padahal haulnya bisa berbeda-beda, Pak. Ya, ada orang yang bayar di bulan Syawal. Di bulan Syawal haul saya baru nyampe, tapi ini Ramadan. Saya pengen bayar di Ramadan aja deh. Boleh juga untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Ya dipercepat haulnya boleh. Yang penting tidak memberatkan si muzaki. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang tadi kalau masjid nggak ada dana zakat mal, nanti buat mustahik kapan ya? Adanya beras zakatul fitr ya udah kasih. Emang ada begitu. Dan zakat-zakat yang lain itu tidak harus dihabiskan dalam setahun. Ya, tapi antum buat program. Ya, misalnya pemberdayaan ekonomi mikro bagi para mustahik, di mana mustahik diedukasi. Bagaimana cara dagang bikin kue apem, kue cucur, kue serabi. Nanti kalau udah jago, dimodalin dari dana zakat, suruh jualan. Ya bang, saya suruh jualan, nyewa tokonya berapa duit? Lu nggak usah punya toko, dagang di rumah, pakai online. Ya tetangga saya ngontrak, bukan ngontrak, dia ngekos, dagang bubur Cianjur. Saking panas itu bubur, telur matang. Ya dikeprok, telurnya matang. Laku yang beli, tukang ojek bingung. Pak, di mana bubur Cianjur ini nih, gitu kan? Namanya tuh disebut. Ya, saya nyari-nyari warung nggak ada, emang nggak ada warungnya. Dia dagang di mana? Di kosan dia, dapurnya. Laku, laku, ya. Banyak yang pada datang tuh. Jadi bisa aja. Dana yang ada itu dikelola oleh Amil. Makanya Amil pantas dapat bagian 1/8 karena dia mengelola zakat itu. Enggak cuma hari ini dapat dihabisin selesai. Besok cari lagi, enggak begitu, diberdayain dong. Ya, para amil zakat ini memberdayakan harta-harta zakat biar para mustahik besok jadi muzaki. Yang fakir karena dapat zakat naik level jadi miskin, ini sama aja. Tapi beda ya, fakir sama miskin beda. Yang fakir kita tolong supaya apa? Levelnya naik. Jadi apa? Jadi miskin. Gak apa-apa juga. Walaupun masih mustahik juga. Yang penting apa? Dia punya sarana. Yang fakir kita beliin dari harta zakat di luar zakatul fitr yang bahan makanan tadi ya. Ya, kita berikan motor. Beli dari zakat. Nih motor kita kasih. Ini dana ente nih. Kita konversi beliin motor. Ngojek ya. Nah, jadi miskin namanya. Jadi fakir nggak punya apa-apa, tadinya nggak punya alat buat cari nafkah, dikasih motor, dia bisa cari nafkah, jadi miskin dia. Kali aja di bandar apa? Jadi bos sewa motor itu. Dia beli motor 10, orang yang mau ngojek sama dia sewa sehari 10.000. Kali itu 10 armada gitu kan. Sehari kali 10 berapa? Motornya 10, 100.000. Sebulan berapa? Ya tinggal kaliin doang tuh ya. Nah jadi bisa aja si fakir ini berubah jadi miskin. Kenapa? Karena adanya zakat dan kita berharap mustahiknya itu jadi muzaki. Jadi tolong bedain ya Pak. Harta ya apa zakat dengan zakat bahan makanan pokok itu sejatinya buat fakir miskin. Ya zakatul fitr itu. Ya kalau ada zakat-zakat yang lain ya itu adalah ada zakat pertanian, ada zakat ternak, ya ada zakat yang memang harus dikeluarkan dari uang sendiri. Ya zakat profesi macam-macam tuh. Ya itu dikeluarkan zakatnya tidak harus dihabiskan selama setahun, tapi disalurkan ke tempat-tempat atau apa namanya target-target program-program yang memang bisa diberdayakan para mustahik ini. Misalnya dibeliin kambing sepasang boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang nerima siapa? Yang nerima kambing sepasang siapa? Mustahik. Ya, dia piara tuh kambing di tempat dia tuh. Kali aja ntar kambingnya banyak. Tahun depan ada anaknya. Iya berkembang terus. Boleh Pak. Cuma sampai nggak tuh panitia zakat ke situ? Kalau dadakan mirip kayak tahu bulat digoreng dadakan. Ya udah selesai kelar gitu kan. Padahal Amir ini bekerja sepanjang tahun untuk ngurusin zakat. Ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak.
Ada lagi? Kalau Ya sudah. kalau itu benar nanti begitu. Ya sebenarnya dicari cari ambil ibrahnya saja, Pak. Lepas daripada riwayatnya gimana sih sebenarnya Sa'labah itu orang saleh, kenapa digambarin Ibnu Abbas ketika sudah masa tua rentanya, beliau nggak puasa karena beliau masak. Diundanglah 30 orang miskin makan sakenyangnya hari itu buat bayar fidyahnya beliau. Apakah bisa diambil asar itu kalau kebiasaan seperti ada cerita-cerita sahabat yang sifatnya ghairu masyru'iyah, yang nggak ada makna hukumnya, ya hanya cerita saja gitu ya, ambillah kebaikan ya, kira-kira gitu. Kalau kita mau ceritakan ya kita harus tahu betul bahwa yang kita ceritakan ini ya berdasarkan ya cerita-cerita dalam sirah yang periwayatannya memang sahih gitu ya. Kalau ragu ya jangan ceritain dulu, kira-kira gitu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Antum misalnya ya zakat investasi kali. Ya, zakat investasi itu kan gini Bang, sawah yang tidak ditanami ada zakatnya nggak? Tanah kosong gitu ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika ditanami, apalagi biji-bijian termasuk padi itu, berarti kan ada hasil kan? Nah, kalau ada hasil perpanen keluar kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada rumah yang kita nggak tempatin tapi disewain? Karena rumah yang ditempati sendiri nggak ada zakatnya. Tapi kalau disewain ada zakatnya kalau mencapai nisabnya. Nah, ulama itu mengkiaskan zakat kontrakan itu sama dengan zakat pertanian. Ketika didapat, ya, kalau zakat pertanian kan ada nisabnya kan. Nah, ada orang yang bayarnya tahunan, setahun, ada yang bulanan, bisa dihitung. Misalnya bulanan sewa rumah 3 juta. Dipakai biaya hidup apa enggak? 3 juta itu. Kalau ternyata biaya hidup enggak dipakai, utuh 3 juta, dihitung selama setahun. 3 juta kali 12 berapa? 36 juta. Sedangkan nisab zakat pertanian itu 520 kilogram beras. Ya, 520 kilogram beras, ya. Nah, itu kalau misalnya sekilonya antum makannya yang 10.000, berarti kira-kira 5.200.000. Kalau dinilai uang nisabnya, maka keluar 5-10%. Antum punya kontrakan nih, ya kontrakannya 5 pintu, satu pintu 2 juta. Sebulan berarti berapa? 10 juta dipakai biaya hidup. Habis duitnya. Bulan besok ada habis duitnya. Ya nggak ada zakatnya, orang habis. Ya, nggak ada hartanya. Tiba-tiba 10 juta tersisa 500.000. 500 kali setahun 6 juta. Sementara nisabnya 5.200.000. Berarti dari 6 juta keluar berapa persen? Tinggal pilih 5% boleh, 10% boleh. Itu bukan investasi, itu namanya harta yang sifatnya ini ya, bukan menahan di luar. Kalau harta berupa fulus, apalagi berupa emas, ini kan pada fisiknya sebenarnya dikenakan pada fisiknya, pada nilainya, bukan nilai investasinya gitu kan. Misalnya uang yang diputar-putar disimpan tapi nama tumbuh, ya, yaitu masuknya zakat mal namanya. Kalau uang dipakai modal buat dagang, yang dinilai zakatnya apa? Untungnya apa modalnya? Kalau perdagangan, antum pengusaha rumah, beli rumah sekian, satu rumah belinya 1 miliar,
Kalau 5 rumah berapa? 5 miliar. Belum ada yang laku. Keluar zakatnya nggak tahun depan? Keluar nggak? Keluar zakatnya. Karena zakat perdagangan itu yang dilihat modalnya bukan untungnya. Jelas nih? Ya kan modalnya dia pengusaha jual beli rumah. Lain sama orang punya rumah mau pindah dijual. Laku tuh 2 M, nggak ada zakatnya. Nah, dia bukan tukang jualan rumah, kecuali memang dia jualan rumah. Ada zakat perdagangan yang dilihat aset modalnya, bukan untungnya. Ya, jadi aset modalnya utuh nggak kira-kira selama setahun dia punya cadangan modal itu. Ya, yang melebihi nisab 85 gram. Maka kalau sudah begitu keluar 2,5% zakat perniagaan. Kalau investasi 5 sampai 10%. Itu beda, ya. Jadi jangan disamain, misalnya ada uang yang disimpan itu investasi, ya investasi dalam arti ekonomi, secara ekonomi ya, tapi yang disimpan tuh fisik yang kena zakat dari sisi fisiknya, ya bukan dari sisi hasilnya. Ya emas yang tanpa ada hasilnya saja disimpan doang, investasi juga namanya kan, ya tapi ketika mencapai nisabnya kena zakat. Karena ibarat apa, harta itu harus muter secara ekonomi, jangan sampai terjebak di tangan orang kaya saja. Ya, kira-kira begitu Bang ya. Iya, surat-surat berharga tadi kan ya sekarang aja namanya surat berharga ya. Padahal kan itu uang juga. Uang juga kan. Nah, kalau ada orang yang anggaplah punya deposito ya, yang dia cairnya berjangka, atau gini deh, antum punya dana yang digulirkan oleh pemerintah dari hasil taspen, tabungan asuransi pensiun ya. Kan uang yang dipotong sama bendahara, setor ke negara kan. Negara memutar kan? Ya, diputar. Kalau antum tanya, berapa sih nilai taspen antum? Bisa dijawab itu. Sekian juta sepertinya masuk nisabnya. Tapi harta itu nggak bisa kita kuasai. Namanya milik nafkis. Kepemilikannya nggak sempurna. Antum nggak ada kewajiban bayar zakat. Sama seperti uang 100 juta, antum punya, saya utang. Anda pakai nih uang juta antum nih. Selama setahun, ya kira-kira antum wajib nggak bayar zakat dari uang itu? Wajib nggak? Uangnya sama saya, diutangin ke saya. Ya, secara nilai antum punya aset, piutang 100 juta. Keluar nggak zakatnya? Nggak keluar. Kenapa alasannya? Harta itu tidak sempurna antum milikin, sama saya masih. Susah. Ya, orang nggak dimiliki secara sempurna bukan milkut tam namanya, tapi milkut nafis. Kepemilikannya nggak sempurna. Kalau kepemilikan sempurna di tangan, kapan bayar bisa. Ya, kalau ada harta dihutangkan ke orang, antum nggak bisa. Ya, kecuali dibayar. Kan gitu kan, kecuali dibayar nih. Atau gini, nih duit nih mau dibayar nih. Dan itu udah masuk haulnya. Saya bayar dulu karena yakin mau dibayar kan. Nah, itu boleh. Ya, misalnya gimana gimana? Apa nggak dibayar? Ya, itu masalah, makanya harus dipastikan. Dipastikan. Ya udah saya ya harusnya kan memang bayar zakat ke. Tapi kalau si muzaki sendiri yang mau nyalurkan boleh nggak? Boleh, tapi punya ilmu. Ilmu minimal dia diberi itu. Ya, contohnya siapa? Suami miskin, ya, istrinya yang kerja, ya, boleh nggak bayar buat suaminya? Boleh. Bang, nih zakat mal buat abang nih. Abang kan nggak kerja, abang miskin gitu ya. Abang mustahik, nih saya kasih buat dia semua, boleh, nggak ada masalah. Ya, yang penting kita serahkan salah satunya dia mustahik gitu ya. Boleh aja nggak apa-apa.
dan orang yang menerima besaran zakat itu lebih punya nilai, itu kan manfaatnya bisa bermanfaat lebih gitu ya. Ketimbang misalnya gini, zakat mal ada 2 juta, dikumpulin orang 100 orang yang nerima, masing-masing dapat berapa? 2 juta dikumpulin 100 orang, berapa jadinya? 20.000, dikasih masing-masing 20.000, ini zakat mal saya. Ya itu mau cuma beli ya tusukan gigi doang gitu kan, nggak ada manfaatnya, kurang. Lebih baik apa? 2 juta 5 orang aja deh saya mau kasih nih, berarti masing-masing berapa? 400 ribuan. Atau 4 orang aja masing-masing 500 ribu boleh, atau 1 orang aja ya boleh juga, nggak apa-apa ya. Tapi baiknya itu memang harusnya kepada amil, kalau ada amil. Tapi kalau kita kadang-kadang nggak percaya sama amil, kalau dia yang jaga mau saudara dia doang nggak dikasih, ya tetangga gitu yang susah aja nggak dikasih, udah saya nyalur sendiri aja deh karena saya nggak percaya sama dia. Ya alasannya sebegitu ya. Tapi boleh saja si muzaki menyampaikan langsung kepada mustahiknya, asalkan dia tahu siapa-siapa saja mustahik. Ya Bu ya. Cukup ya. Ini matur krep-krep memang nih. Dari subuh tadi belum pulang ya. Langsung ngecus ya. Matanya udah bentar lagi diburem-burem ini. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ngantuk-ngantuknya kita nih Allah ganti dengan kemudahan, kelancaran, segala urusan. Ini juga menjadi pahala yang berlipat ganda ya, karena kita dalam keadaan puasa, kita mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan orang yang belajar dan yang mengajarkannya sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya hanya menyambungkan peristiwa saja. Sekarang sudah banyak modus-modus tipu-tipu. Ya kemarin orang yang nipu bikin kiris palsu itu sudah ketangkap, tapi kita nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang lain lagi yang coba juga. Jadi memang harus hati-hati ya, maling itu sudah mulai, otaknya kita 1 langkah dia sudah 10 langkah. Jadi mohon mudah-mudahan kebaikan kita jangan sampai salah diartikan sama pelaku-pelaku kejahatan ya. Nah, ini mudah-mudahan kebaikan kita tepat sasaran. Ya, mudah-mudahan Allah gantilah dengan segala apa yang pernah kita keluarkan dengan hasil yang berlipat ganda insyaallah. Baik, kita tutup dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.